Tes, tes, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja kita mulai ya. Salah satu silahkan pimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai perkuliahan ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar diberi kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih teman-teman semua. Kemarin tugasnya sudah masuk di saya. Semua sudah bisa menjalankan dengan baik. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jika kita ingin melakukan usaha atau ingin mendirikan usaha, kita pastikan dulu apakah keputusan investasi kita sudah benar. Nah, kemarin yang saya ajarkan adalah keputusan investasi pada perusahaan atau usaha. Nah, itu berbeda ketika kita hubungannya dengan efek. Jadi pada pertemuan kita hari ini, kita akan mempelajari tentang keputusan investasi yang bersifat pasar modal atau ada di pasar modal. Jadi kalau kita telah lagi ya, kalau kita pelajari lagi yang sebelum-sebelumnya bahwa kita sudah mempelajari kemarin ya, ini perusahaan. Jadi ini banyak sekali ada perusahaan, ya, ada A, ada B, ada C. Ini kita pilih semuanya ya. Kita pilih semuanya dan lain sebagainya. Ya. F. Ini kita pilih mana yang terbaik, ya. Nah, tentu yang namanya manajemen keuangan tidak berkaitan dengan perusahaan saja tapi juga pasar modal, ya. Pasar modal itu berisi apa di dalamnya? Di sini ada saham, ya. Tentunya ada saham-saham perusahaan-perusahaan tadi, ya. Kemudian ada investor, ada pemerintah, ya. Jadi misalnya saya kasih contoh perusahaan A, dia memiliki kepemilikan saham ya. Ketika dia sudah IPO, ya ke sini ya, maka yang namanya A sudah tidak terhubung lagi dengan sahamnya. Ya, jadi sudah tanda silang. Beda lagi. Jadi kalau kita telah dari awal, ketika dana masuk, misalnya dia IPO ya atau initial public offering, dia minta 2 miliar, maka masuk dananya 2 miliar, ya enggak? Nah, uangnya ini sudah masuk ke perusahaan A. Ya, sudah masuk ke perusahaan A, kemudian apa? Kemudian si perusahaan A itu sudah tidak ada hubungannya lagi dengan sahamnya. Artinya sudah lepas tanggung jawab. Ya, artinya sekarang tinggal bagaimana reputasi A ya mempengaruhi dari harga sahamnya. Karena harga saham kan bersifat jual beli. Jadi siapa yang membeli saham A, maka dia memiliki saham A dan dia otomatis masuk di pasar modal. Contoh yang lebih sederhana. Misalnya EMI menerbitkan saham. Dia menerbitkan saham dengan nilai 1 miliar. Ya. Terus datang nih Ayu, Nia, ya. Kemudian Nelly, terus Siti. Datang nih mau beli sahamnya EMI ya. Terus dibeli ke sini. Set ke sini 250 juta per kepala. Ya, per orang, per kepala 250 juta. Nah, ketika sudah masuk, berarti kan dananya masuk ya, 250 juta kali 4 berarti 1 miliar masuk ke sini. 1 miliar masuk ke sini, udah selesai. Sekarang EMI sudah dapat duit 1 miliar. Kepentingannya sudah selesai.
Nah, sekarang tinggal kepentingannya Ayu, Nia, Nelly, Siti. Mereka sama-sama memegang sahamnya EMI. Nah, dia masuk di pasar modal. Artinya mereka masuk di pasar modal karena dia memiliki saham dari EMI. Gitu ya, analoginya ya. Jadi jangan bingung kalau orang ngomong tentang saham. Artinya kalau orang ngomong tentang saham berarti sahamnya itu sudah dibeli, ya, dia masuk di pasar modal. Perusahaannya sebenarnya hanyalah sebagai apa ya, reputasi saja, misalnya BCA. BCA ada saham BCA. Jadi ini kayak dua hal yang terpisah gitu ya. BCA itu ya mereka bekerja mencari laba, tapi sahamnya kan dimiliki oleh investornya. Bisa diperjualbelikan di pasar modal. Sampai di sini ada yang bingung Mas ya? Jadi saham perusahaan A memiliki saham A. Nah, sahamnya dengan perusahaan itu terpisah. Artinya terpisah bukan berarti nggak ada hubungan, tapi terpisah dalam segi pasarnya. Kalau si perusahaan A dia beroperasi untuk mendapatkan laba, lalu kalau si saham A dia beroperasi apa? Jual beli. Ya, jual beli sahamnya, bukan jual beli perusahaannya. Bisa dipahami ya, teman-teman ya? Dewi, paham Dewi Setianingsih? Mbak Dewi Setianingsih, paham? Di open mic dulu ya. Ayu Nur Aziza, paham ya? Paham, Pak. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ya. Jadi keputusan investasi tidak hanya di perusahaan tapi juga di saham. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa terdapat banyak sekali hal di pasar modal, seperti layaknya jeruk di pasar raya, di pasar Salatiga ada jual sepatu dan lain sebagainya. Seperti itu, persis sekali ya. Nah, sekarang saya mau mengajarkan kepada kalian mana saham-saham yang kita harus pilih ya, atau mungkin aset-aset yang ada di pasar modal mana yang bagus. Kita akan ajarkan ya. Nah, untuk itu saya akan menggunakan perangkat namanya Microsoft Excel. Ya, nanti kalau kalian misalkan nggak paham, kalian bisa didengarkan dulu ya, karena ini pakai Excel, karena kalian mungkin pakai HP jadi nggak langsung bawa laptop ya. Nah, saya share screen layar aja ya. Nah, sekarang saya mau masuk ke Yahoo. Jadi kalian lihat dulu harga-harga saham yang ada. Jadi sekarang kita mau ngitung berapa berapa nilai atau apakah saham yang sudah akan kita pilih itu bagus atau enggak ya. Nah, pertama kita masuk ke Yahoo. Kita lihat harga saham historisnya ya. Kita bisa lihat di Yahoo Finance. Market ya. Market, kita pilih market. Kemudian kita, atau kalau enggak kita langsung aja browsing sahamnya. Apa misalnya? Kalian pengen apa? BCA misalnya gitu ya. Kodenya adalah bbca.jk. Nah, itu kode saham dari BCA. Kita pilih. Terus, nah ini harganya ya 31.375. Dia turun dari harga lalu. Harga lalu turun Rp25 dari harga lalu. Nah, sekarang kita mau menghitung ya. Kita mau menghitung secara historical. Apakah saham ini pantas untuk kita beli ya. Kita pilih misalnya di sini historical data ya. Jadi nanti langsung ini aja ya, langsung di browsing atau dicari berdasarkan kode sahamnya. Ya. Nah, ini ada beberapa hari ya, tanggal 16 April, tanggal 15 April, tanggal 14 April. Ya. Nah, di sini yang kolom yang perlu kalian perhatikan nggak usah open, high, close ini nggak usah. Kalian langsung ke ADJ close aja. Ya, ADJ close. ADJ close itu biasanya harga penutupannya ya. Jadi kalau boleh saya menjelaskan, open itu adalah harga pembukaan jam 8 pagi. Harga jam 8 pagi pada hari itu. Kemudian high itu adalah harga
tertinggi pada hari itu, low itu adalah harga terendah pada hari itu, dan yang terakhir adalah close atau harga tertutup. Harga penutupan jam 4 sore biasanya ya. Harga penutupan itu jam 4 sore. Nah, kemudian kita masuk ke ADC close ya. Jadi yang akan kita hitung adalah bagian ADC close. Nah, kita ambil aja 10 hari ke belakang. Nggak usah terlalu lama. Ya. Mana nih? Oh, tadi ya. Nih, nih 16 April sampai 8 April. Saya ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hari aja ya, 7 hari. Kita copy, ya, kita copy ininya. Atau biar sampai kita download aja ini. Download. Nah, ini bentuknya udah dalam bentuk Excel. Ini ya. Kita ambil yang ADC close. Ini kan agak semrawut ya. Tadi ADC close tuh berarti ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kolom ke-6. 1, nih. 1, 2. Nah, ini kan rumit ya. Jadi kalian nggak usah pakai download tadi. Karena ini kolomnya nggak jelas ya. Kolomnya berantakan seperti ini. Nah, kita jangan pakai cara ini ya. Langsung aja disalin aja. Salin manual aja. Misalnya di sini tadi yang di bagian ini ada 31, 375. Langsung aja kita tulis. Toh juga cuma dikit ya. Kita masukkan ke sini. 31, 375. 31, 375. Kita kasih ribuan ya. Format cell. Terus ribuan. Gini ya. 31.375 pada tanggal 16 April. Ya. Terus mundur kita ke belakang. Kita mundur ke belakang. Di bagian ini ada 31400. Tanggal 15 31400. 31400. Terus tanggal berapa lagi tadi? Tanggal 31525. 30.000. 31525, 30.000, 30, 325. Oke. Tanggal ini 31.000 ya. Berapa tadi? Bentar ya. 525. 525 ya. 31525. Nah, ini karena dia mundur jadi kasih belakang gini ya. Bentar. Insert. Oke, kita tulis dulu di sini. 30, 35, 325. 30.000. 30, 325. Ini harga sahamnya ya, harga sahamnya 30.000. 31 dan 30.675. Ya, gini ya. 14, 15, kita tarik ke belakang, set gini. Nah, ini jadi satu aja. Delete. Nah, ini kita tulis return BCA. Ya, tanggalnya tanggal 10, 11, 12 ini. Nah, kita sekarang mau menghitung bagaimana fluktuasinya. Kalau kita lihat kan ini tanggal 10 30.000 harganya. Tanggal 31 itu harganya tanggal 11 harganya 31.000. Tanggal ini 12, 30, 325 dan seterusnya. Nah, caranya adalah untuk menghitung ini harga saham ya, harga BBCA. Nah, untuk menghitung caranya kita akan menghitung return dulu. Returnnya dulu setiap hari. Jadi tanggal 11 berarti sama dengan kita pilih 31 dibagi ini ya, belak sebelumnya. Bentar. Oke. Ini di sini kasih kurung tutup, terus kemudian dibagi tanggal sebelumnya. Jadi rumusnya adalah, bentar. Dibagi ini ya,
ini ya, tanggal 11 dikurangi tanggal 10 ya, dikurung tutup dibagi tanggal 10. Nah, ini ya, returnnya adalah 1,05%. Jadi return itu kayak kenaikan atau penurunan pada periode sekarang dikurangi periode sebelumnya. Ya. Kalau nanti hasilnya negatif berarti turun harganya. Kita langsung aja tarik ke belakang, set. Nah, ini ada yang negatif ya. Kalau negatif berarti ada penurunan. Kalian lihat tanggal 12 kan lebih kecil daripada tanggal 11. Tanggal 11 lebih besar daripada tanggal 10. Nah, untuk menghitung yang 11 ini harus ada tanggal 9. Karena tanggal 9 nggak ada ya kita anggap aja kosong ya di sini ya. Jadi ini dikosongkan. Oke, nah kita sudah punya angka return. Jadi setiap hari itu ada kenaikan di tanggal 13, kenaikannya per hari adalah 1,07%. Nah, itu kan fluktuasi ya, naik, turun, naik, turun, naik, turun gitu ya. Nah, yang sekarang kita hitung adalah kenaikan penurunannya, fluktuasinya. Sekarang saya tanya ke kalian, kita mending milih saham yang naik turunnya besar atau kecil? Saya tanya, kita lebih baik milih saham yang naik turunnya itu kecil atau besar? Segini. Kecil. Karena apa? Karena lebih stabil. Ya, itu kalau kita mau jangka panjang. Kalau kita mau jangka panjang ya. Tapi kalau kita mau jual beli, kalau misalkan saham itu terlalu stabil, terlalu rata gini, kira-kira bisa menguntungkan apa enggak? Coba Anda bayangkan. Kan pasti kita butuh kenaikan yang tinggi tuh kalau mau untung banyak, ya enggak? Kita beli di harga 6.000, dijual di 12.000. Jadi tergantung sebenarnya. Kalau kita mau profil kita adalah resikonya kecil, kita mau keep atau hold dengan lama, jangka waktunya lama, maka kita akan apa? Pilih saham-saham yang fluktuasinya kecil, stabil ya artinya. Tapi kalau kita mau sedikit, kita mau untung banyak, maka kita harus mencari yang fluktuasinya besar. Kalau fluktuasi yang besar kan berarti resikonya besar. Kalau resikonya besar juga returnnya pasti akan besar, atau keuntungan setiap kita memiliki sahamnya jadi besar. Gitu ya prinsipnya ya. Oke, kita sudah memiliki return ya. Nah, kemudian sekarang kita logaritma natural. Kenapa kita perlu logaritma natural? Karena supaya lebih presisi hitungannya. Jadi sama dengan ln ya, logaritma natural dari kolom yang sebelah ini. Kita kurung tutup gini. Ya. Logaritma natural dari ini, bukan ini ya. Dikurangi dengan harga sebelumnya ya. Dibagi dengan harga sebelumnya. Jadi kalau yang return ini adalah harga hari ini dikurangi harga sebelumnya dibagi harga sebelumnya. Kalau yang logaritma natural ini bukan gini, tapi harga hari ini dibagi dengan harga sebelumnya. Nah, hampir-hampir sama ya. Angkanya ya nih, yang sebelah kiri dan sebelah kanan hampir sama. Ini saya kasih nama LN ya, LN return. Nah, ini kita kasih kolom kuning karena nggak ada ini ya harganya. Nah, ini sebenarnya sama-sama return, hanya saja yang sebelah kiri ini, yang kolom D ini adalah return dari rumusnya beda ya, Kalau yang sebelah kanan pakai logaritma natural, hanya beda metode. Tapi kalau yang logaritma natural lebih presisi gitu. Kita tarik ke bawah, set gitu ya. Nah, gitu. Ini hasilnya secara logaritma natural. Paham ya teman-teman ya? Nanti bisa dipraktekkan, nanti saya kasih soal ya. Jadi dengan bantuan Excel kita mencoba untuk membuat sebuah keputusan investasi berkaitan dengan pasar modal. Ya, jadi lebih kepada pasar modal. Oke. Nah, sekarang kita akan menghitung namanya expected return. Saya tulis di sini ya, expected return. Apa itu expected return? Jadi expected return itu adalah rumus untuk
melihat rata-rata return yang kita terima dari BCA itu berapa. Kita kata kuncinya rata-rata ya. Kalau kata kuncinya rata-rata, berarti kita akan menghitung dari yang return itu, gitu loh. Jadi rumusnya adalah sama dengan average ya, di kurung buka, yang ditulis yang ini, set gini ya. Gini. Nah, terus kita enter. Nah, ini adalah expected return. Jadi expected return adalah rata-rata dari return tiap harinya BCA selama 7 hari itu. Ini kan 7 hari ya, dari tanggal 10 sampai tanggal 16. Itu 7 hari. Semakin banyak yang kita hitung, ini kan cuma 7 hari ya. 1, 2, ini kan cuma 7 hari. Semakin lama semakin valid gitu loh. Ini karena sebagai contoh aja saya pakainya 7 hari ya. 7 hari. Sebagai contoh aja ya. Sebenarnya kalau semakin lama semakin valid gitu loh. Datanya semakin kuat karena ini cuma 7 hari jadi nggak kuat sebenarnya. Ya, nanti kalian coba bisa eksperimen di rumah gitu. 0,003761. Jadi dengan kata lain, kalau kita membeli saham BCA di tanggal 10 ini, ya saya kasih tanda merah ya. Tanggal 10 ini kita beli. Terus tanggal 16 kita jual, maka kita akan mendapatkan return sebanyak 0,003. Atau kalau dipersenkan sama dengan 0,37%. Jadi kalau dipersenkan nih, saya kasih persenan ya. Saya ini sama dengan ini kita buat dalam bentuk persen. Format cell, number, kita ganti jadi persen ya. Ini berapa place desimal? 2 misalnya. Nah ini 0,38%. Jadi kalau kita beli saham dari BCA tanggal 10, 30.000, kemudian dijual pada 31.375, kita akan untung 0,38%. Ya, 0,38% hanya dalam waktu 7 hari. 7 hari saja loh ya. Kalau Anda misalkan punya nilai investasi 100 juta, misalnya Anda punya uang 100 juta, kemudian kalian belikan saham BCA semua, ya. Ini 100 juta ya. Ini 100 juta. Berarti berapa keuntungan kalian? Tinggal dikalikan aja. Nah, nih. Keuntungannya adalah 376.000 rupiah dalam 1 minggu. Ya, lumayan kalau satu ini ya, satu saham aja gitu. Dan resikonya juga kecil gitu. Ya, jadi ini adalah perhitungan expected return dari historical data harga Bank BCA selama 7 hari. Semakin lama kalian membuat atau semakin banyak data yang kalian masukkan di sini ya, semakin banyak data yang kalian masukkan, maka datanya semakin valid, semakin kuat. Ini kan cuma segini. Itu konteksnya adalah 1 minggu ini ya, 1 minggu ini. Gitu. Ya, 100 juta kalau misalkan satu perusahaan segini kan tambah lagi jadi banyak. Jadi banyak banget caranya. Ya. Jadi kalau kalian dapat warisan 100 juta atau 1 miliar, misalnya 1 miliar nih, 100 sorry, 1 miliar berarti nolnya kurangi 1 ya. Ini 10 miliar, kalau 10 miliar sekian ya. Kalau 1 miliar, berarti 3 juta. Nah, 1 minggu kalian dapat 3 juta rupiah. Ya. 1 minggu 3 juta. 1 minggu loh ya, 3,7 juta. Hampir 4 juta ya. Kalau 1 miliar kalian punya duit 1 miliar, kalian belikan sahamnya BCA semua. Nah, dalam 1 minggu kalian mendapat keuntungan 3.760.000. Lumayan ya, 1 minggu loh ya, 1 minggu karena ini datanya adalah data 1 minggu. Jadi cara analisisnya yang pertama adalah itu. Bisa dipahami teman-teman semua? Ya. Jadi kalau kalian punya duit 1 miliar, warisan 1 miliar misalnya gitu ya, saya kasih tanda oranye gold 1 miliar ya, dikalikan dengan 0,38 hasilnya adalah 3 juta. Jadi dalam 1 minggu kalian mendapatkan laba keuntungan bersih ya dari kenaikan aset kalian sebanyak itu. Ini kalau return-nya lagi positif. Ada nggak yang negatif? Ada. Nanti kalian coba cek ya nanti. Nah ini kebetulan BCA pada 1 minggu ini sedang naik harganya. Tanggal 10 dia 30.000, tanggal 16 dia 31.000. Ya.
Jadi duit 3 juta itu ngambilnya cepat banget kalau di saham. Apalagi kalau modalnya besar ya. 1 miliar daripada bikin bisnis baru yang mulai dari awal, mulai promo dan sebagainya malah nggak karu-karuan, ke saham malah justru cepat. Langsung beli, langsung dapat 3 juta bersih. Tapi hanya saja memang marginnya kecil ya. 0,38 itu kan kecil. Ya, 0,38 itu kecil. Tapi enaknya cepat dalam 1 minggu dan sudah bisa dilihat gitu. Datanya sudah ada. Oke ya, saya lanjutkan ya. Nah, sekarang kita mau menghitung dari kenaikan dan penurunannya. Kenaikan dan penurunannya. Ya. Nah, caranya adalah kita akan menghitung namanya varian. Variance dan standar deviasi. Nah, varians dan standar deviasi itu sebenarnya hampir sama. Hanya saja kalau standar deviasi itu lebih pakai akar ya. Kalau standar deviasi itu pakai akar, tapi kalau varians enggak. Tapi sama, sebenarnya duanya ini untuk melihat fluktuasinya. Jadi kalau semakin besar varians, berarti naik turunnya itu semakin besar, ya. Kalau bahasa keuangannya namanya volatilitas. Tak tulis di sini ya, volatilitas. Volatilitas saham. Jadi volatilitasnya itu semakin tinggi. Kalau variannya juga tinggi. Jadi kalau variannya tinggi, berarti naik turunnya itu lebih besar gitu loh teman-teman. Langkahnya itu lebih besar, ya. Langkahnya itu semakin besar. Nah, tapi kalau kecil, variasinya itu nanti kecil ya semakin kecil, cuma naik dikit, turunnya dikit, naiknya dikit, turunnya dikit gitu terus. Ya, lebih stabil gitu. Itu namanya variasinya kecil. Biasanya saham-saham perusahaan bagus kayak BCA, Astra itu masuk dalam saham namanya LQ45. LQ45 itu variansnya atau fluktuasinya itu lebih stabil atau lebih sedikit gitu. Ya, lebih sedikit gitu ya. Nah, masuk ya kita ke varians. Nah, cara menghitungnya adalah dengan rumus VAR. Ya, kita lihat di sini ada sama dengan, langsung aja saya tulis ya, sama dengan VAR kurung buka. Kita drag yang sini, set sampai bawah, kita kurung tutup, enter. Nah, berarti variasinya adalah sekian. Sama, yang bawah juga standar deviasi kita rumuskan STDEV. STDEV itu standar deviasi ya, rumusnya di Excel seperti itu. Kita kurung buka. Nah, kita drag ke bawah. Set gini, kita kurung tutup. Nah, salah satu aja bisa kita interpretasikan misalnya di standar deviasi ya. Standar deviasinya 0,0249,075. Jadi, melesetnya harga itu adalah kenaikan turunnya harga adalah standar deviasinya itu berarti 0,024. Nah, semakin tinggi, maka fluktuasinya semakin besar. Nah, ini kebetulan contoh kita adalah BCA. Ya, BCA ini kita ambil hanya 7 hari. Sehingga mungkin tidak terlalu besar gininya. Ya, tapi dia lebih safe. Ya, dia lebih safe. Jadi semakin kecil, naik turunnya itu semakin kecil, maka itu menunjukkan bahwa saham yang resikonya lebih rendah juga karena stabil gitu. Jadi enggak kalau rugi itu enggak ruginya turun jauh, tapi kalau naik juga enggak jauh. Jadi lebih aman. Nah, saham-saham seperti ini kalian harus bisa identifikasi. Ya, semakin banyak kalian itu memberikan data di sini ya, maka nanti hasilnya lebih valid, lebih benar gitu ya. Oke. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi punya 1 miliar, dibelikan semua saham BCA, dapatnya 3 juta dalam waktu 1 minggu. Ya, gitu. Lagi yang mau tanyakan silakan ya. Atau tadi ada yang belum jelas, ada yang terlewat, silakan. Yang paling penting itu interpretasinya ya. Kalau cara ngitung sih di internet banyak. Tapi kalau interpretasi itu kan yang mahal. Jadi keputusan investasi berkaitan dengan uang yang kalian punya, itu berkaitan dengan juga mindset kalian. Kalau mindset kalian, oh ini BCA 0,38, daripada saya pusing-pusing bikin bisnis, mulai dari 0, 1 miliar belum tentu untung, ya nggak? Saya belikan aja BCA lah, simple. Dah beli.
Ternyata secara hitung-hitungan kita, oh BCA ini 0,38 dalam seminggu ini. Nah, dalam seminggu nanti 0,38 juga enggak, bisa saja berubah. Ya, bisa saja berubah loh ya, belum tentu ya, tapi biasanya dibarengi dengan nilai standar deviasi. Kalau standar deviasinya cuma segini, berarti akan sangat jarang BCA itu turun jauh. Ya, semakin kecil standar deviasinya akan sangat jarang atau mungkin nggak pernah BCA itu turun sangat jauh. Jadi turunnya tuh dikit-dikit gitu loh teman-teman. Ya ini BCA karena perusahaan besar. Ya, gitu ya. Silakan ada pertanyaan teman-teman. Nah, ini masih satu perusahaan ya. Nah, kan kita keputusan investasi. Saya kemarin sudah jelaskan bahwa keputusan investasi itu ada beberapa opsi, ya enggak? Ada beberapa opsi. Nah, kita mau pilih yang mana? Kan gitu. Kita mau pilih yang mana? Opsi kita tuh mau pilih yang mana? Pasti kan nanti ada opsi yang lain, gitu loh. Ya, ini kasusnya duitnya 1 miliar ya. Sekarang kita coba cari saham perusahaan lain yang bukan bank, ya. Karena kan kita punya kesempatan investasi yang sama. Ya, 1 miliar mau diinvestasikan ke BCA silahkan. Mau diinvestasikan ke Astra Internasional silahkan. Mau diinvestasikan ke Sido Muncul silahkan. Kan gitu masalahnya, ya. Jadi silahkan aja nggak apa-apa. Oke, jadi 1 miliar kesempatannya sama. Bisa ke BCA, bisa ke perusahaan lain. Maka kita harus hitung satu-satu mana yang akan kita pilih gitu loh di saham ini. Gitu. Oke, kita kembali ke Yahoo tadi ya. Mana Yahoo-nya? Ini kita klik apa perusahaannya misalnya. Kalian pengen apa? Ada yang mau membeli saran, mau dibandingkan dengan apa? Kalau bisa jangan bank. Apa perusahaan lain? Ayo, kasih saran dong. Apa? Kemarin yang sudah pernah kita bahas dulu-dulu itu apa? Silakan open mic, mau apa sahamnya? Adaro, Pak. Adaro, oke. Adaro ini tambang ya, jadi kita coba ya. adro.jk. Ini ya, adro.jk, kita pilih. Historical data ya. Historical data. Biar nggak terlalu lama saya foto aja gambarnya, jadi saya nggak usah ngebuka jendela ini ya. Ini ADC close dari tanggal ini 19 April ya. Oh ini datanya dari ini ya, nggak apa-apa. Tuh 2 ini ya. Saya foto aja ya. Jadi nggak usah kita satu-satu. Nanti kalau kalian bisa dengan cara kalian dicatat juga bisa. Oke, ini harganya lebih murah ya teman-teman, hanya Rp1.000, 1.180. Nah, kita coba lihat ya. Kita copy aja, nanti biar bisa dilihat. Copy di sini. Enter di sini. Nah, ini harganya adalah harga ADRO. ADRO ya. Nah, harganya kita coba input ya dari tanggal terbaru tanggal 16. So, saya sudah potret ya, jadi nggak usah ngebuka window yang tadi. Kita masukkan aja langsung. Di sini ada 1185. Terus di sini ada 1190. Terus di sini ada 1195. Di sini ada 1160. Di sini ada 1180. Di sini ada 1205. Nah, ini ya, teman-teman. Nah, kebetulan ini rumusnya saya copy, jadi udah otomatis langsung sekian ya. Oh, ini kurang 1, sorry. 1230. Nah, ini ya. Karena sudah saya copy, tinggal saya copy, jadi otomatis sudah muncul. Nah, kita langsung hitung expected return-nya ya. Copy aja. Kita masuk ke learn. Sini ya. Masuk ke sini. Nah, ini sudah benar belum? Oke, sudah benar ya datanya? Sudah benar. Negatif 0,62%. Negatif loh ya. Kalau negatif berarti apa? Kalau kita beli
di tanggal 10, lalu kita jual tanggal 16, maka kita akan rugi 0,62%. Kalau kita punya uang 1 miliar, kita masukkan ke sini ya, 1 miliar, terus hasilnya berapa kan gitu. Tinggal kita copy aja ke sini, set, enter. Nah, negatif 6 juta. Jadi kalau kita punya duit 1 miliar, kita belikan sahamnya Adaro Energy tanggal 10, kemudian kita jual di tanggal 16, maka kita akan rugi 6.211. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, lanjut kita. Variasinya gimana? Kita tinggal copy aja. Copy ke samping, sini. Nah, ini sudah langsung ya terukur ya. Nah, variasinya adalah 0,19, standar deviasi ya. Kalau kita bandingkan, dia lebih kecil daripada ini ya. Ternyata Adaro Energy itu lebih kecil daripada si BCA. Ya. Ini ya lebih kecil ya. Maka Adaro Energy kesimpulannya memiliki harga yang lebih stabil daripada BCA pada periode tanggal 10 sampai 16. Oke. Nah, sekarang yang akan kita lanjutkan sekarang kan kalau misalkan kita mau memiliki 1 miliar tapi sebagian kita beli di BCA. Jadi kan orang itu kan kalau beli saham biasanya nggak hanya 1, tapi 2 atau 3 atau 4 atau 5 perusahaan. Misalnya gitu ya. Sekarang kalau duit kita 1 miliar, mau kita belikan BCA plus Adaro, bagaimana? Kan gitu kasusnya. Ya. Nah, kita harus hitung dulu namanya kovarian. Ya, kovarian. Jadi kovarian itu adalah hubungan antara si BCA ini dengan Adaro itu bagaimana? Ya. Nah, kita coba langsung ya. Kovar itu rumusnya adalah sama dengan kovar di kurung buka, kita masuk ke returnnya si BCA, set, gini ya. Terus kita titik koma, returnnya si Adaro, set, gini, kita tutup. Nah, ini adalah covariance dari dua saham ini. Terus kita langsung ini aja ya, lanjutkan dulu ya. Terus ada ukuran lagi namanya korelasi, correlation. Nah, correlation itu adalah hubungannya. Jadi misalnya nanti hubungannya positif, berarti ketika BCA itu naik, maka Adaro juga naik. Tapi kalau hubungannya negatif, ketika BCA itu turun, maka Adaro akan apa? Adaro akan turun juga. Kalau hubungannya negatif, berarti ketika BCA itu naik, maka Adaro turun. Jadi kebalikannya, itu kalau negatif. Ya, kita coba lihat di sini, korelasinya adalah sama dengan korel kurung buka. Ya, kita ini sama kayak tadi, gini, titik koma, gini, kurung tutup, tak gini. Nah, 0,8635. Ya, positif. Positif, ya. Jadi, ya. Jadi ketika sahamnya itu naik ya, maka BCA saham BCA itu naik, maka Adaro Energy juga naik. Ya, hanya saja di sini kebetulan naiknya si BCA kan cuma 0,38. Sedangkan di sini cuma 0,62. Jadi naik meskipun sama-sama di negatif tapi sama-sama naik. Jadi kalau BCA naik, Adaro juga ikut naik. Ya. Terus kalau misalkan Adaro turun, BCA juga ikut turun. Ya, berdasarkan data dalam 1 minggu. Oke, jadi yang saya ajarkan di sini ya, teman-teman ya. Sekarang ini kita belajar berkaitan dengan teori portofolio. Ya, jadi teori portofolio itu mengatakan bahwa sebaiknya yang namanya saham itu harus memiliki lebih dari satu jenis. Kalau tadi jenis yang pertama adalah industri bank, yang kedua adalah industri tambang. Ya, gunanya untuk apa? Meminimalisir risiko. Kalau BCA turun, maka Adaro bisa naik. Nah, maka kalian jangan pilih saham yang sama-sama positif seperti ini. Jadi nggak boleh ini sebenarnya. Kenapa? Karena ketika BCA-nya turun, maka Adaro juga ikut turun, gitu loh. Paham maksud saya? Karena hubungannya positif. Kalian cari yang hubungannya negatif, ya. Misalnya kalian mau industri bank, misalnya kalian mau dua saham. Yang satu mungkin industri bank, yang satu apa? Mungkin industri perdagangan. Karena apa? Mereka negatif. Jadi semakin tinggi BCA, maka si perdagangan tadi turun. Semakin tinggi BCA, maka perdagangan turun. Nah, kalau seperti ini sebenarnya lebih ke mengurangi risiko. Jadi yang namanya portofolio itu adalah sekumpulan saham. Jadi nggak cuma satu.
Ya, kita bisa beli saham A, saham B, saham C berdasarkan industri-industri yang berbeda. Jadi teori portofolio itu perbedaan antara satu perusahaan lain. Kita memiliki saham lebih dari satu itu sudah namanya portofolio. Ya, kalian punya HP lebih dari satu itu berarti portofolio. Portofolio itu kan kayak daftar ya, daftar sahamnya itu apa aja gitu. Ya. Kalau kita mau portofolionya itu lebih aman, maka korelasinya harus negatif karena yang lain naik, yang lain turun, gitu ya. Tapi kalau kita pengen untung ya pasti positif dong, karena kalau BCA naik, Adaro juga naik, gitu. Silakan kalau ada yang ditanyakan atau masih bingung, silakan. Silakan. Ya, jadi sebelum masuk ke teori portofolio, maka ini kita harus tahu dulu kalau punya dua saham berarti yang satu untung, yang satu rugi. Gitu. Meskipun kalau kita hitung korelasinya positif. Silakan ada yang ditanyakan teman-teman? Atau bingung silakan ditanyakan ya. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk menghitung korelasinya itu harus 2 perusahaan apa boleh lebih? Oke. Korelasi itu hanya 2 perusahaan ya. Jadi korelasi itu hubungan antara satu dengan yang lainnya, gitu. Ya. Nah, nanti kita coba lihat kalau banyak saham ngitungnya gimana Pak caranya. Nah, minggu depan insya Allah saya ajari ya. Nanti terlalu rumit kalau saya ajarkan langsung semuanya. Ya. Silakan, ada yang mau tanyakan lagi? Terima kasih ya Fitria ya. Yuk, yang lain silakan ditanyakan, pasti ada yang bingung. Ayu Nur Aziza, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, udah paham ya? Nah, oke, kalau sudah paham semua, nah kita langsung latihan ya. Jadi latihannya nanti di rumah, di laptop kalian aja. Nah, kalian coba pilih ya, pilih perusahaan. Ya, kalian mau milih apa? Terserah, banyak banget ada perusahaan. Kan di sini ada 9 sektor. Ya, ada 9 berapa? 12 sektor ya kemarin ya. Kalian pilih aja terserah, ya. Kalau bisa setiap orang jangan sama. Jadi perusahaan harus berbeda tiap orang. Ya, jadi kalian harus koordinasi dengan teman-teman yang lain. Perusahaan harus beda. Ya, karena ada banyak perusahaan, kita harus analisis. Nah, pilihnya 2 ya, karena kan nanti dibandingkan dua saham itu. Ya, pilih 2. 2 perusahaan, kemudian analisislah dengan cara saya tadi. Kemudian yang kedua analisislah. Yang pertama adalah expected return-nya. Yang kedua adalah standar deviasinya. Standar deviasi atau varian. Terus yang ketiga adalah korelasi. Korelasinya ya. Korelasi. Nah, individu aja ya, nggak usah kelompok. Tolong dibuatkan dalam bentuk Excel aja. Ya, Excel, terus nanti dikasih keterangan penjelasannya. Ya, Excel. Terus nanti kirimkan ke grup aja. Atau Excel-nya dikirimkan ke ketua kelas, terus dibuat folder WinRAR. Kayak dulu tuh ya, pernah saya ajarkan ya. Silakan dibuat, terus nanti ditulis saja di situ. Nah, untuk rumus-rumusnya tadi kan sudah saya kasih tahu di video. Jadi langsung aja nanti
lihat video saya, ini kan sudah saya rekam, nanti saya upload di YouTube. Silakan dilihat caranya bagaimana. Jadi saya nggak ngasih file mentahnya tadi ya. Kalau file mentahnya nanti kalian terlalu gampang. Kalian lihat aja dari videonya. Ya, oh gitu caranya. Nah, nanti tinggal dikasih Excel terus kalian tulis penjelasannya. Gitu ya. Ada pertanyaan teman-teman? Berkaitan tugas? Dikumpulkan H-1 kayak gini persis ya. Sama. Oke, kalau nggak ada, terima kasih ya teman-teman. Sampai di sini aja. Sebentar aja nggak apa-apa. Yang penting teman-teman paham. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.